Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait pneumonia yang kini tengah mewabah di Cina, kami berbincang melalui sambungan Zoom dengan epidemiolog Pak Diki Budiman. Halo, selamat pagi Pak Diki. Apa kabarnya? Terima kasih telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih, salam baby camat. Baik. Iya, Pak Diki, ini bisa dijelaskan mungkin secara umum, sebenarnya pneumonia ini tuh apa sih? Bagaimana gejalanya dan apa yang menjadi penyebab timbulnya penyakit ini? Karena kita ketahui bahwa pneumonia ini kan sebenarnya bukan penyakit yang baru, Pak. Apa yang berbeda dengan pneumonia yang sekarang? Ya, jadi pneumonia ini adalah satu penyakit peradangan paru yang umum lazim terjadi, bahkan dalam Riskesdas di Indonesia terakhir 2019-2018 2 dari 100 penduduk Indonesia itu pernah mengalami infeksi pneumonia ini, dan ini berupa infeksi di kantung udara di paru. Jadi infeksinya adalah infeksi saluran nafas bawah. Nah, ini yang sebetulnya secara umum memang dia gejalanya menengah sampai ringan, tapi karena ini ada di saluran nafas bawah dan kecenderungan terjadi misalnya penumpukan cairan ataupun bahkan bisa nanah di dalam kantong udara itu yang bisa menyebabkan, dan lendir ini yang bisa menyebabkan sesak sehingga ini yang bisa mengarah pada kondisi gangguan nafas dan bahkan bisa sampai gagal nafas. Nah, ini yang sering menjadi masalah dan bisa berakibat juga fatal, terutama pada kelompok lansia di atas 65 tahun maupun yang menderita komorbid pada dewasa muda maupun terutama anak di bawah 5 tahun. Nah, untuk pneumonia ini sebetulnya penyebabnya macam-macam. Jadi pneumonia ini adalah satu penyakit yang bisa primer, dia sebagai pneumonia, tapi juga bisa sekunder. Jadi sekunder itu misalnya komplikasi maksudnya. Nah, penyebab dari pneumonia ini ada bakteri, ada virus, ada juga jamur-jamur paling sangat jarang. Nah, ini yang tentunya dimanapun di dunia ada. Bahkan secara global pneumonia adalah salah satu penyakit yang kurang lebih menjadi dominan di anak-anak secara global dan menyebabkan setidaknya kematian hampir 1 juta setiap tahun ini pneumonia. Baik, Pak Diki, bisa kita simpulkan bahwasanya pneumonia ini bukanlah penyakit yang baru. Lantas apa sebetulnya yang membuat pneumonia yang mewabah di Cina sebagai pneumonia misterius? Kalau memang tadi disebutkan bahwasanya pneumonia ini bukanlah penyakit baru, namun mengapa disebut dengan pneumonia misterius? Jadi pada awalnya ketika terjadi peningkatan yang begitu cepat kasus infeksi pneumonia ini pada anak di China, mereka masih kesulitan mendapatkan kepastian penyebabnya kenapa radang paru-paru ini pada anak-anak. Karena gambaran rongsennya atau CT scan-nya itu putih banyak putih, tapi untuk mencari hasil laboratorium saat itu mungkin juga karena begitu membludaknya pasien sehingga belum bisa didiagnosis secara pasti. Itu yang akhirnya di dalam laporannya adalah undiagnosed pneumonia. Jadi artinya masih misterius. Tapi itu kan tidak terlalu lama sebetulnya, setelah beberapa saat mereka bisa mengkonfirmasi bahwa ini tidak ada bakteri ataupun virus baru. Nah, sehingga istilah atau term misterius itu sudah bisa ditanggalkan. Dengan asumsi kita bisa percayai laporan dari pemerintah China ini bahwa memang tidak ada Ini yang sebetulnya dalam tadi sebelumnya WHO juga masih memantau. Kok ini sudah diketahui, kemudian mikroplasma juga tadi menurun, tapi terus meningkat ada apa Mereka ingin memastikan bahwa betul tidak ada virus atau bakteri baru, atau kalaupun misalnya virus bakterinya masih yang lama, ada apa dengan virus bakteri itu? Apakah mereka resisten atau berubah karakter itu macam? Ya, baik Pak Diki, ini kan kita ketahui bahwa di Cina pada umumnya yang terjangkit penyakit pneumonia ini adalah anak-anak. Tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Diki bahwa yang rentan untuk terkena penyakit ini adalah anak-anak dan juga lansia. Nah, mungkin kekhawatiran kami para anak-anak yang memiliki orang tua yang sudah lansia ataupun juga orang tua yang memiliki anak-anak masih di bawah umur, sebenarnya gejala apa yang bisa kita lihat bahwa ini adalah pneumonia, bukan flu biasa? Masalahnya agak sulit memang untuk orang awam, tapi bahwa dalam konteks kewaspadaan, kalau ada anak kita dengan batuk pilek
ada gangguan sesak ya, atau apa ini cuping apa ini istilahnya itu, ini hidungnya itu gini ya, kalau nafas tuh agak kembang-kempis gitu ya, atau mukanya kok berubah kayak pucat gitu ya, atau apa namanya kalau antara tulang rusuk itu ada narik gitu ya, si ototnya. Nah ini harus segera ya, harus segera. Atau itu biasanya sudah agak berat sedikit. Atau misalnya demamnya tinggi sekali dengan batuk pilek berdahak, tidak ada apa namanya, tidak ada perubahan dengan obat-obat yang biasa misalnya. Nah ini yang juga harus segera dirujuk atau dikontak atau konsultasi dengan dokter. Itu secara umum. Tapi untuk memastikan bahwa itu pneumonia oleh apa, nah ini tentu nanti ada dokter anak, dokter penyakit dalam atau dokter paru yang akan mendiagnosanya. Baik, Pak Diki, pneumonia ini kan adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun juga jamur. Artinya bisa kita sebut bahwa pneumonia ini penyakit yang menular. Bagaimanakah cara mencegah supaya kita tidak tertular oleh penyakit ini? Nah, penularan dari pneumonia ini sebagaimana infeksi saluran nafas lain, dia umumnya melalui droplets ya, atau orang ketika batuk, bersin, karena dia lagi flu ini kan, lagi flu-like illness ya. Kemudian atau dia bahkan ketika berbicara, jadi ada droplet itu lontaran-lontaran dari patogen ya yang ada di cairan kecil itu. Nah ini bisa diminimalisir dengan cara, tentu kalau kita sakit jangan sekolah, jangan bekerja gitu. Kemudian juga ya istirahat dan membatasi lah, bukan benar-benar isolasi seperti waktu COVID, tapi setidaknya batasi kontak dengan anggota rumah yang lain, anggota keluarga yang lain. Kemudian untuk yang memang beraktivitas di musim, apalagi kita sekarang musim hujan nih, anak-anak maupun orang tua yang bekerja ya, gunakan masker, apalagi menggunakan transportasi publik. Sering cuci tangan ya, sama saja, karena kan orang batuk ini misalnya aja dia nggak pakai masker, batuk di sini terus megang handle pintu dan lain sebagainya. Nah ini biasakan cuci tangan, pakai sabun, itu tetap sangat penting. Memakai masker, menghindari kerumunan ini. Jadi 5M dalam konteks yang lebih longgar itu tetap relevan. Jadi ingin saya sampaikan bahwa pencegahan ini perlu untuk bukan hanya pneumonia, tapi juga banyak penyakit menular yang ditularkan melalui udara ataupun droplets ini. Dan yang terakhir adalah tentu vaksinasi. Kalau belum divaksin, karena nih pneumonia ini kan banyak penyebabnya tadi. Nah, untuk bisa misalnya karena COVID juga bisa menyebabkan pneumonia. Caranya berarti vaksin COVID ya. Anak-anak belum booster ya segera vaksin booster. Pneumonia bisa karena juga penyakit karena pneumokokus misalnya. Nah itu ada namanya vaksin VCV 13 misalnya. Ada juga bisa karena flu ya, vaksin flu. Jadi atau misalnya DPT ya dan lain sebagainya. Ini yang juga tetap harus kita lakukan dalam konteks mencegah gitu tadi ya, Mas Syamil. Baik, iya, Pak Diki, ini kan yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah karena pneumonia yang di China ini dibilang tidak terdiagnosis, makanya dikatakan misterius. Tapi dipastikan bahwa ini bukan jenis patogen baru seperti COVID-19, begitu ya Pak ya? Ya, sementara ini kita berpegang pada laporan resmi pemerintah China seperti itu. Kecuali ada temuan baru ya, mudah-mudahan sih. Kalau saya secara pengalaman ya berdasarkan keilmuan epidemiologi, kalau melihat karakternya kemungkinan kecil sekali ini adalah patogen baru, kemungkinan kecil. Karena gini, kalau patogen baru seperti hari waktu COVID dulu Wuhan, itu yang terdampak itu nggak akan cuma anak-anak. Memang ada ini juga orang dewasa, tapi akan hampir rata di setiap stage dari usia gitu. Nah, itu yang menandakan kebaruannya. Nah, saat ini saya juga tidak menemukan ada klaster yang mencurigakan ya sejauh ini yang kita pada data level global. Namun sekali lagi pencegahan, mitigasi tetap penting seperti yang tadi saya sarankan. Baik, Pak Diki, kita saat ini kan sudah berada di penghujung tahun. Biasanya tentunya holiday season ya. Betul, sedang bersiap-siap untuk melaksanakan libur akhir tahun bersama dengan keluarga dan membawa anak-anak tentunya. Mungkin ada saran-saran untuk masyarakat ataupun
ataupun tips berpergian, utamanya mungkin yang berlibur ke luar negeri agar bisa tetap aman? Karena kalau kita lihat saat ini mungkin masyarakat bisa lebih terbiasa karena COVID-19 mengajarkan banyak hal, salah satunya adalah dengan terbiasa waspada dan juga menggunakan masker. Namun apa sebetulnya tips-tips yang bisa dilakukan oleh orang tua yang membawa anaknya untuk berpergian ke luar negeri ataupun juga berlibur? Ya, sekali lagi pneumonia ini bisa menyerang semua usia, ya termasuk orang tuanya nih yang mau berlibur. Jadi bukan hanya untuk anaknya, termasuk untuk orang tuanya. Kalau mau berlibur, hindarilah. Sementara ini ya jangan dulu ke China lah ya. Sebetulnya ada beberapa negara di luar China yang sudah terdeteksi ya, seperti Swiss ya, Denmark, Belanda. Tapi maksudnya ini adalah bukan berarti ini datangnya dari China, tapi ini mengalami outbreak ya, pneumonia. Nah, artinya hindari negara-negara yang sedang terdeteksi mengalami outbreak itu. Satu, itu yang saya sangat sarankan. Kedua, untuk bisa melakukan perjalanan yang aman, supaya juga tidak sakit, ya tadi, 5M-nya dipakai, artinya diterapkan. Karena kita nggak tahu, apalagi perjalanan ke Eropa itu bisa hampir 1 harian penuh kan. Nah, ini dalam ruang-ruang tertutup ini yang tentu jauh berisiko. Nah, khusus anak-anak, kalau misalnya boleh saya sarankan kalau di bawah 5 tahun jangan dulu lah dalam konteks saat ini ya. Lebih baik ini ya, karena bisa, saya bukan ini ya, tapi bisa fatal masalahnya ya, karena kita pun juga walaupun sudah ada tadi saya sampaikan ini bukan yang baru, kita kan belum betul-betul bisa meyakini ini. Jadi saran saya jangan kalau di bawah 5 tahun. Kalau sudah di atas itu, pastikan dia sudah di booster ya, vaksin yang tadi saya sebutkan, itu juga akan lebih menjaga. Dan tentunya pilih lokasi-lokasi yang lebih bersifat ya semi terbuka atau bahkan terbuka gitu. Tapi kalau ke daerah yang hemisfer atas ini kan lagi dingin ya, tentu selalu gunakan masker ketika di ruang tertutup. Baik, nah itu berarti ya tetap harus waspada, menjaga kebersihan, asupan suplemen, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Terima kasih banyak Pak Diki selaku epidemiolog dari Griffith University atas perbincangan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat Pak Diki. Salam sehat Baby Jamal dan pemirsa. Baik, ya itu tadi perbincangan yang luar biasa dan insight baru untuk kita ya, Baby ya. Jadi kalau misalnya kita ingin berpergian, jangan lupa untuk terapkan 5M. 5M selalu, Gitu. walaupun COVID sudah nggak ada, tapi belum tentu juga ya. Kemarin aku baru kena COVID loh, Camar. Perdana, telat gaul banget. Seminggu 2 minggu yang lalu. Jadi tetap harus pakai masker, ditambah lagi kan polusi udara di ibu kota, ini khususnya ya sedang tidak baik-baik saja. Jadi lebih baik mencegah lah daripada mengobati.